boleh. Saya bersama Pak Mensesnek, Pak Seskap, dan Mensos. Kita baru saja tadi kita saksikan bersama dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025. Presiden telah menetapkan 10 pahlawan nasional yang kita sudah ketahui nama-nama pahlawan nasional, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Jenderal HM Soeharto, Ibu Marsina, Bapak Mokhtar Kusmatmaja, Saifona Khalil Bangkalan, ada Sultan Bima ke-16, Sultan Tidore ke-37, lalu Tuan Rai Saragih, ya, dan juga Rahma El Yunusiah, dan juga Bapak Sarwo Edi. Nama-nama ini sebagaimana sudah diketahui adalah nama-nama yang merupakan usulan dari bawah, usulan dari masyarakat yang telah diterima sejak di kabupaten kota, dan kemudian ada tim peneliti dan tim pengkaji gelar di tingkat daerah, lalu kemudian naik ke tingkat provinsi, dikaji lagi oleh tim peneliti dan pengkaji daerah yang isinya termasuk akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, dan juga oleh gubernur, kemudian diusulkan kepada tim yang ada di pusat, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat yang berada di bawah Kementerian Sosial. Dan setelah juga melalui proses itu, kemudian dari Kementerian Sosial ke Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan yang telah menyidangkan ini, totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya. Dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas, kemudian Presiden telah memilih 10 nama pahlawan ini. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, saya kira kita semua juga menyadari, mengetahui bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang telah memenuhi syarat semua, sesuai dengan undang-undang dan juga aspirasi dari masyarakat. Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi, ya, dengan tadi proses yang cukup panjang, bahkan diseminarkan, bahkan dibukukan. Mudah-mudahan ini tujuannya adalah bagaimana ke depan, gitu ya. Ini jasa-jasa mereka, keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita, karena ini usulan-usulan juga dari provinsi. Tentu ada nama-nama yang lain. Nah, ini nanti kita akan menjadikan nama-nama yang lain ini mungkin akan dibicarakan, kalau bisa ada pemberian gelar pahlawan nasional juga pada Hari Kebangkitan Nasional, ya, sehingga proses ini juga bisa terus berlanjut dan kita menghargai para tokoh, para pejuang bangsa yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Saya kira itu. Nah, silakan. Saya kira tidak ada yang hal-hal seperti itu teknis sekali, ya. Maksudnya yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji. Antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah
Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600-an%, pertumbuhan juga minus, ya. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa, dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI. Ya. Ya tadi seperti Anda bilang kan namanya dugaan. Ya. Dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga. Ya. Kan tidak ada juga. Tidak ada juga. Maksudnya tidak ada, itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan, semua ada proses hukumnya. Dan proses hukum itu sudah tuntas. Dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto. Nah, Anda mau nanya yang mana kasusnya? Iya, misalnya yang mana? Kasus apa? Yang mana? Pelanggaran HAM yang mana? Apa misalnya? 98 apa? Kerusuhan Mei kan tidak ada kaitannya pada bagian yang mana? Nggak ada ya. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah tadi, udah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain. Iya, kita lihat dari sudut mana. Ya. Ini dulu Pak Fadli, Ya. nanti saya Pak. Kalau saya lihat kehadiran dari Ibu Sinta Nuria, Ibu Sinta Nuria kan istri Presiden Gus Dur. Ada Ibu Yeni, ada cucu-cucunya, itu menandakan, dan tadi juga beliau menyampaikan sangat senang dan sangat apresiatif. Jadi saya kira itu sudah cukup menjelaskan. Kalau saya. Ya udah cukup. Oke. Kalau terkait dengan penulisan sejarah, sebagaimana saya sampaikan, sejarah ini kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, oleh para ahlinya, dan tentu kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah. Ya, karena itulah kemudian ada sejarawan yang memang ahli di bidangnya. Yang bisa menulis sejarah adalah para sejarawan yang mempunyai pengetahuan tentang sejarah, riset, penelitian gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Dan itu adanya di perguruan-perguruan tinggi. Oleh karena itu, kalau yang kami lakukan di Kementerian Kebudayaan, para sejarawan dari puluhan perguruan tinggi nanti akan terus melakukan penelitian, karena memang kebetulan ada Direktorat Sejarah dan Museum. Ya tentu, mungkin kita sedang menyusun juga buku tentang para pahlawan dengan biografinya sendiri. Yang tadi kita sudah kerjasama dengan Kementerian Sosial. Semua hasil penelitian dari tokoh-tokoh pahlawan itu kalau ditumpuk itu segini-segini nih penelitian dari tokoh-tokoh ini. Jadi tidak sembarangan gitu. Jadi bukan hanya paper, ya. Misalnya seperti Ronda Haim Saragih itu, Napoleon van der Bataks gitu. Itu penelitiannya panjang, bukan hanya sekedar nama, tapi penelitiannya panjang. Bahannya itu bertumpuk-tumpuk. Nah ini coba nanti kita akan membuat buku khusus tentang para pahlawan yang telah diberikan dari masa presiden ke presiden, dari zaman Bung Karno
sampai sekarang zaman Pak Presiden Prabowo. Semua sudah menjadi kenyataan sejarah ya. Jadi Pak Harto itu mengundurkan diri secara sepihak waktu itu tanggal 21 Mei tahun 1998. Dan memang ada tuntutan dari masyarakat juga, tapi Pak Harto mengundurkan diri. Itu sudah menjadi fakta-fakta sejarah. Saya kira tidak ada yang bertentangan. Kita harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan perjalanan sejarah kita sebagai sebuah bangsa, a journey, ya, sebuah perjalanan dari sebuah bangsa. Ada pasang surut, ada fluktuasi, dan saya kira hal yang biasa. Ya, silakan. Ya, saya kira nggak ada hubungannya juga ya. Jadi hari ini memang tadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa kita melihat jasa-jasa dari para tokoh-tokoh, terutama juga para pendahulu-pendahulu kita. Gitu. Marilah sekali lagi kita belajar untuk melihat yang baik, melihat jasa-jasanya, bahwa masing-masing memiliki kekurangan sudah pasti. Gitu. Tapi mari kita bersama-sama melihat ke depan ya. Semua generasi punya masa, semua masa ada orangnya, ada prestasi, ada kelebihan, ada kekurangan. Marilah kita belajar untuk melihat jasa dari para pendahulu-pendahulu kita. Gitu. Yuk, terima kasih ya. Terima kasih sudah. Terima kasih. Oke, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ya.